Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuwan dengan NIM 2236013. Di sini saya akan menerangkan ataupun memvalidasi tentang jawaban saya pada UAS mata kuliah Audit Sistem Informasi. Nah, di sini yang pertama ialah jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya, dan beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Nah, di sini jawaban saya ialah audit sistem informasi adalah peninjauan dan evaluasi sistem informasi pada suatu organisasi untuk memastikan keandalan, kelemahan, efektivitas, dan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Kemudian fungsinya di sini ialah memastikan penerapan pengendalian internet yang memadai, perlindungan aset, efisiensi, keandalan, dan efektivitas sistem. Adapun peran auditor ialah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menilai apakah sistem informasi telah memenuhi aspek-aspek penting pada fungsi tersebut, dan menemukan permasalahan seperti risiko dan kelemahan yang mungkin mengancam keamanan kerja sistem dan sebagainya. Yang kedua di sini adalah jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Jawaban saya ialah yaitu berfokus pada evaluasi, desain, dan efektivitas pengendalian sistem informasi, termasuk infrastruktur TI, proses bisnis, keamanan data, dan kepatuhan. Risikonya ialah kehilangan data, keputusan yang salah akibat informasi tidak akurat, penyalahgunaan komputer, dan risiko terkait kerahasiaan data. Pertanyaan yang ketiga ialah jelaskan tahapan ataupun proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara kelemahan informasi dan audit sistem informasi. Jawaban saya ialah meliputi perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, dan komunikasi hasil audit kepada manajemen. Itu adalah tahapan proses pelaporan hasil audit sistem informasi. Dan hubungan antara keduanya ialah antara keamanan informasi dan audit sistem informasi. Ialah untuk memastikan bahwa sistem informasi aman dan terlindungi dari ancaman serangan cyber, penyalahgunaan, atau kehilangan data. Pertanyaan yang keempat di sini, dalam audit sistem informasi akademik di universitas, ditemukan bahwa proses backup data hanya dilakukan 3 bulan sekali. Analisis risiko apa yang mungkin terjadi atau timbul dan apa rekomendasi Anda. Dengan jangka waktu demikian, risiko memungkinkan terjadi ialah kegagalan sistem, serangan cyber, dan bencana kehilangan data. Rekomendasi dari saya yaitu meningkatkan frekuensi backup data secara rutin, misal harian ataupun mingguan. Dan juga bisa menerapkan strategi backup 3-2-1, yaitu 3 salinan data, 2 media penyimpanan berbeda, dan 1 salinan di lokasi terpisah. Terakhir di sini, yang kelima, sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware. Sebagai auditor, jelaskan langkah-langkah audit yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan yang ada. Jawaban saya, jika terjadi serangan tersebut, maka sebagai auditor akan melakukan beberapa langkah, yaitu seperti perencanaan audit, yang mana akan memahami
skop serangan, sistem yang terpengaruh, dan tujuan audit. Langkah yang kedua, mengumpulkan bukti, bahwa mengumpulkan log sistem, forensik data, konfigurasi keamanan, dan mewawancari bagian ataupun yang terkait. Yang ketiga, evaluasi kontrol, yaitu menilai efektivitas kontrol keamanan yang ada, misal firewall, antivirus, patch manajemen, akses kontrol, untuk mencegah dan mendeteksi serangan ransomware. Yang keempat, pengujian kontrol. Melakukan pengujian terhadap kontrol keamanan, termasuk simulasi serangan untuk mengidentifikasi kerentanan yang belum terdeteksi. Kemudian yang kelima, analisis dampak. Menentukan dampak serangan terhadap integritas data, ketersediaan sistem, kerahasiaan informasi. Dan terakhir di sini ada pelaporan dan rekomendasi. Pada pelaporan di sini menyajikan temuan audit, mengidentifikasi kelemahan dalam kontrol keamanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Baik, cukup sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.